Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Faisal. Di sini mau menjelaskan mengenai perangkat eksternal pada jenjang SMK sederajat di kelas 10. Ayo, coba ini apa namanya? Bagus, ini namanya adalah keyboard. Selanjutnya, kalau ini apa? Nah, kalau ini adalah mouse. Kalau ini? Nah, kalau ini adalah monitor. Lalu perangkat apakah tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian perangkat eksternal. Yang kedua, siswa dapat menentukan perangkat eksternal berdasarkan perangkat input. Yang ketiga, siswa dapat menentukan perangkat eksternal berdasarkan perangkat output. Untuk pendahuluan, perangkat eksternal adalah perangkat keras yang tersambung dengan CPU melalui peranti pengendali modul I/O yang menghubungkan sistem komputer. Perangkat juga sering disebut sebagai peripheral. Perangkat eksternal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah input peripheral, yang kedua adalah output peripheral. Beberapa perangkat eksternal yang sering ditemui sehari-hari ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping bisa dilihat teman-teman di situ ada monitor, ada mouse, ada headset dan mikrofonnya, ada keyboard, dan lain-lain. Yang pertama di sini adalah input peripheral. Nah, definisinya adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima masukan atau instruksi dari luar komputer dan meneruskan ke CPU. Input peripheral merujuk pada input pengetikan, input penunjuk, input berupa gambar, dan input suara. Yang pertama, input pengetikan. Peranti jenis ini hanya dapat menerima masukan berupa karakter, angka, alfabet, simbol khusus, maupun operator aritmatika. Peripheral yang sering digunakan adalah keyboard. Keyboard merupakan salah satu jenis external device yang mutlak diperlukan oleh komputer sebagai papan input. Untuk keyboard dan bagiannya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nah, pada bagian keyboard terdapat secara umumnya ada 4 bagian. Yang pertama adalah tombol mengetik, tombol angka, tombol kontrol, dan tombol fungsi. Selanjutnya adalah input petunjuk. Perangkat input yang digunakan untuk memilih objek di layar Windows yaitu mouse. Mouse adalah perangkat input yang memiliki tombol-tombol yang digunakan untuk melakukan berbagai fungsi pada layar, serta dapat digunakan untuk menggerakkan kursor secara horizontal dan vertikal. Perangkat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Mouse biasanya memiliki dua tombol di kiri dan kanan, tetapi pada teknologi terbaru, beberapa mouse memiliki lebih dari dua tombol, bahkan dilengkapi dengan scroll wheels yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor secara vertikal dengan mudah. Di situ bisa dilihat pada gambar di samping ada beberapa bagian mouse. Ada kabel, bahkan sekarang sudah ada yang wireless ya. Ada yang tombol kiri atau klik kiri, ada tombol kanan, klik kanan, dan roda scroll. Selanjutnya adalah input gambar. Peripheral jenis ini digunakan untuk mengambil data berupa gambar. Contohnya barcode reader. Barcode reader digunakan untuk membaca gambar berupa kode-kode dalam bentuk garis-garis dengan ketebalan dan ketinggian tertentu yang sering disebut sebagai barcode.
Hasil dari pembacaannya menghasilkan kode dalam bentuk numerik, alfabet, atau campuran keduanya sebagai identitas suatu objek seperti produk, SIM, KTP, dan harga barang. Untuk barcode reader dan bagiannya bisa dilihat di bagian gambar di bawah ini. Nah, di situ ada bagian kabel, ada tombol scan, dan infrared pembaca barcode. Selanjutnya adalah input suara. Peranti input suara merupakan peripheral yang mengubah data suara menjadi data digital. Contohnya adalah mikrofon. Mikrofon adalah perangkat atau komponen elektronik yang dapat mengubah energi suara atau gelombang suara menjadi energi listrik atau sinyal suara. Mikrofon merupakan keluarga transducer yang bertindak sebagai suatu komponen atau alat untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi lain. Untuk mikrofon dan bagiannya bisa dilihat gambar di samping ini. Jadi ada pegangannya dan ada bagian input suaranya. Selanjutnya adalah output peripheral. Kita tadi sudah membahas mengenai input peripheral, sekarang kita membahas lagi mengenai output peripheral. Untuk definisinya adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, gambar, dan suara. Contohnya adalah monitor, speaker, printer, dan lainnya. Yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan peranti keluaran komputer yang dapat menampilkan output dalam bentuk teks, gambar, dan video. Berdasarkan jenisnya, monitor dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Ada yang pertama adalah cathode ray tube dan yang kedua adalah liquid crystal display, di mana untuk singkatannya adalah CRT dan LCD. Nah, kedua printer itu mempunyai perbedaan. Yang pertama adalah ukuran dan berat. Nah, pada monitor CRT itu lebih berat dan besar. Yang kedua ada lebih tipis dan ringan kalau LCD. Kualitas gambarnya untuk CRT kurang tajam dan kontras, dan untuk LCD lebih tajam, kontras, dan jernih. Dan untuk selanjutnya bisa disimak di tabel berikut ini ya. Nah, secara keluarannya itu CRT itu model yang lama, sedangkan LCD model terbaru. Sehingga secara kesimpulan bahwa LCD lebih modern daripada CRT. Selanjutnya adalah speaker. Speaker berguna untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dalam bentuk suara dengan memanfaatkan gerakan membran berdasarkan tegangan listrik yang mengalir pada kumparan kawat tembaga dalam magnet. Nah, pada gambar di bawah bisa dilihat ada bagian speaker, ada pengeras suara, dan ada pengatur volume. Selanjutnya ada printer. Printer merupakan peranti keluaran yang menghasilkan data berupa cetakan pada media tertentu, seperti kertas, kain, dan film. Teknologi printer yang digunakan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, printer laserjet, dan plotter. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Baik, sudah kita pelajari mengenai materi kita hari ini. Marilah kita merangkum. Yang pertama adalah perangkat eksternal merupakan perangkat keras yang tersambung dengan CPU melalui peranti pengendali modul I/O yang mengubahkan sistem komputer. Yang kedua adalah perangkat eksternal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input peripheral dan output peripheral. Yang ketiga, input peripheral adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima masukan atau instruksi dari luar komputer dan meneruskan ke CPU. Yang keempat, output peripheral adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, gambar, dan suara. Dan yang kelima adalah input peripheral merujuk pada input pengetikan, input penunjuk, input berupa gambar, dan input suara. Sedangkan output peripheral berupa monitor, speaker,
printer, dan lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya, jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komen. Oke, mungkin cukup begitu saja pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.